Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ikra Medical Podcast, Alhamdulillah pada hari ini hari ke-24 ya, 24 Ramadan bertepatan dengan tanggal 14 eh, Maret ya, 14 ya. 14 Maret 2026 kita mendapat kesempatan untuk berjumpa kembali dan pada hari ini eh, narasumber kita sangat luar biasa, yaitu sekarang mah beliau baru menjadi dekan, jadi Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Fitriana Biben, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik ya, itu Benar, ya, Ustaz. SPKFRT. FR. Ya. NMT apa NMT? Neuromuskuler, konsultan neuromuskuler, dok. Alhamdulillah kumaha damang. Alhamdulillah, dok. Budekan, aduh, kita doakan eh, Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian, Dokter Fitriana ini baru diangkat menjadi, dipercaya, diberi amanah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Unpad yang ke berapa ya? Dekan Tah, kita keberapanya? teh. Tengetang ya. Dekan ke berapa gitu Dasarnya ya? tengetang. Ya, eh, mudah-mudahan beliau amanah bisa membawa Fakultas Kedokteran Unpad menuju yang Amin. lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Apa Amin. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, dok. Nah, dokter sehat, dok ya. Jadi pada hari ini kita itu akan bicara mengenai neuropati perifer, praktik sehari-hari dan peranannya rehabilitasi medik. Sebelumnya saya didampingi oleh selalu Kang Iwan dari Ikra dan Cep Fikri ini dari Moro Kreatif. Karena sekarang Ikra dibantu oleh Moro Kreatif, jadi kreatif mengubah-ubah. Jadi, tapi ini kan tidak pakai yang itu, jangan wow gitu kan. Tiba-tiba jadi wow gitu kan, susah ya. Baik, eh, begini, bagaimana ya, soal kan istilahnya teh rada-rada ini ya, mungkin neuropati perifer Mm-mm. gitu. Jadi mungkin bisa diterangkan Iya. lebih awal kira-kira itu yang dimaksud dengan neuropati itu. Saya aja ngomongnya udah pabaliut gitu. Neuropati perifer konsepnya bagaimana? Mangga, 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 budekan, Iya. mangga. Mangga, iya. Iya, mangga. Jadi pada dasarnya kalau kelainan saraf itu kan kita bagi dua ya, dok. Jadi ada yang kelainan saraf pusat, sentral, dan kelainan saraf perifer. Nah, kalau neuropati perifer itu sebetulnya adalah gangguan yang terkenanya itu pada saraf tepinya, saraf perifernya. Etiologinya banyak sekali gitu, dok, sebetulnya. Tapi gejalanya sangat bervariasi karena kalau kita tahu bahwa saraf perifer itu ada yang memang ada saraf sensorik, ada saraf motorik, ada saraf otonom. Hingga tampilan dari gangguan saraf tepi ini atau kita sebut neuropati perifer dengan berbagai macam etiologinya itu bisa berbentuk seperti contohnya kalau kenanya saraf sensorik ya mungkin ada baal, ada kesemutan, keluhan pasiennya, atau kalau saraf motorik kebanyakan berarti kan kelemahan ya dok ya, atau tiba-tiba mengecilnya otot karena memang sarafnya nggak ada ke situ misalnya seperti itu. Atau kalau otonomiknya mungkin keluhannya seperti kering kulitnya, kemudian ada gangguan keringat ataupun ada gangguan visceral dari organ bagian dalam. Kurang lebih seperti itu. Kalau di praktek hari-hari kebanyakan datang kan pasien biasanya, dok saya kakinya ototnya kok lemah, atau mungkin saya pakai sendal kok sering lepas-lepas terus ya dok gitu. Kadang-kadang itu kan sebetulnya keluhan yang sering gitu ya kalau kita datang pasien atau keluhan utamanya datangnya dok saya tuh baal terus, kesemutan, kram. Nah itu kan sering seperti itu. Itu harus kita telusur apakah ada kemungkinan ini adalah suatu bentuk gejala dari neuropati perifer. Itu kurang lebih untuk neuropati perifernya dulu ya dok ya. Kurang lebih Ya, seperti ya, itu ya. kan. Jadi memang eh, ada kesemutan renyem mungkin ya, renyem gitu ya, atau Ya. apakah sama renyem dengan kesemutan, nanti kan kita ada untuk ini. Kemudian Ya. apakah ada, tadi kan ada neuropati otonom, neuropati perifer, ada sensorik motorik, apakah Ya. ada yang eh,
tidak sengaja gitu. Kita Mhm. melakukan sesuatu, makan sesuatu, atau Mhm. Mhm. melakukan tindakan sesuatu sehingga akhirnya terjadi keluhan-keluhan seperti yang tadi Itu. disampaikan. Iya, jadi pada dasarnya balik lagi neuropati perifer itu adalah hasil akhir dari suatu penyebab gitu. Tampilannya menyebabkan gangguan daripada saraf atau transmisi saraf dari pusat ke bagian tubuh yang dipersarafinya terganggu begitu. Penyebab yang paling sering contohnya adalah contoh diabetes mellitus. Jadi bukan langsung terkait dengan apa yang kita makan, tapi mungkin penyakit yang kemudian mengganggu daripada saraf tersebut. Jadi contohnya kayak kencing manis. Kencing manis tentu akan dipengaruhi oleh dengan nutrisi begitu kan makanan. Kencing manis sendiri akan merusak saraf tepi begitu. Sehingga kemudian kebanyakan ada keluhan-keluhan itu mulai muncul tuh, keluhan motorik, keluhan sensorik seperti itu. Atau kalau misalnya contoh lagi trauma saraf. Contoh pasien lagi misalnya orang tersebut lagi jalan pakai motor kecelakaan bahunya ketarik hingga kemudian saraf tepi yang melalui di bahunya ke stretch begitu tergang dengan tidak sengaja karena trauma itu juga akan menimbulkan gangguan konduksi atau gangguan impuls ya impulsnya untuk berjalan menjadi terganggu maka kemudian terjadi tadi baal kelemahan dan lain-lain atau mungkin penyebab lain seperti infeksi penyakit autoimun jadi memang pada saat kita menemukan gejala yang mengarah ke neuropati perifer kalau misalnya dokter umum maupun dokter spesialis tentunya harus menganalisis penyakit apa yang ada di belakangnya, etiologinya apa penyebabnya. Karena itu harus kita tahu dulu untuk kita mentelusur, kemudian kita akan motongnya di mana gitu. Karena kalau kita hanya menterapi gitu atau melakukan proses manajemen hanya di gejala-gejala klinisnya tanpa mengobati penyebabnya, tentu itu akan berjalan terus gitu. Seperti itu, Dok. Jadi Ya, ya, kita cari tahu dulu ya, seperti itu. ya. Jadi Ya. awak bisa biasanya mungkin ya kalau kalau Hmm. saya tangkap ini biasanya Ya, berlanjut berlangsung lama gitu ya, berlangsung lama iya, keluhan-keluhannya. Nah, iya, kalau awal yang iya, awal kan katanya kalau lebih dini lebih cepat sembuh dan segala macam ya gitu kan. iya, Nah, iya, kalau yang keluhan-keluhan awal itu kira-kira apa yang bisa iya. disampaikan oleh si yang kena neuropati perifer ini? Neuropati perifer. Ya, biasanya gini dok. Jadi kalau kita biasanya keluhannya adalah baal atau nyeri yang sangat mengganggu, yang Hmm, biasa menyebabkan orang datang ke tempat praktek itu biasanya adalah nyeri atau baal. Yaitu kalau kelemahan, kalau perifer itu biasanya kalau udah terlalu berat, maka kemudian dia mengeluhkan. Kalau seperti tadi hanya lepas sendal aja karena ada kelemahan di otot-otot intrinsik atau otot-otot kecil kaki, biasanya orang nggak terlalu ngeh dok. Biasanya mereka akan santai aja. Jadi biasanya datang ke kita itu atau sebagai dokter tuh bukan karena masalah kelemahan sering lepas sendalnya gitu, tapi keluhan lainnya atau baalnya gitu. Biasanya seperti itu. Ya, yang penting diperhatikan adalah kalau kita bicara apakah ini lama atau sebentar bisa sembuh atau tidak sembuh, itu sebetulnya tergantung dari kerusakan saraf tepi itu sendiri begitu. Kalau kita akan membagi, sebetulnya tergantung begini, apakah yang rusaknya adalah selubung sarafnya. Kalau yang rusaknya adalah serubung sarafnya, itu mungkin masih bisa dipulihkan kembali begitu dalam waktu tertentu, tergantung besar dan luasnya begitu. Tapi bisa juga sebetulnya serubung sarafnya bagus, semua semua struktur sarafnya bagus, saraf tepinya, hanya ada masalah pelistrikannya atau kita sebut konduksinya. Nah, itu juga sebetulnya cepat, bisa cepat kembali. Contoh kasusnya seperti Bell's palsy. Bell's palsy itu paresis nervus 7 di wajah. Itu sering kita temukan sehari-hari di lapangan, di dokter-dokter umum mungkin sering-sering menemukan hal tersebut. Itu adalah penyebabnya, itu idiopatik kadang-kadang. Jadi dok tiba-tiba lagi nyetir, kok tiba-tiba jadi bengok ya kan gitu ya atau ngomongnya susah. Nah itu sebetulnya lebih karena masalah gangguan konduksi. Kalau tidak ada infeksi yang menyebabkannya ya dok ya, karena jadi kalau betul-betul idiopatik itu hanya permasalahannya di konduksi. Jadi perlistrikannya aja yang bermasalah. Nah, atau ada lagi yang lebih berat lagi, misalnya kayak tadi trauma. Trauma itu bisa tergang. Tergang itu bisa menyebabkan hanya gangguan perlistrikannya atau saking kuatnya peregangannya dia merobek hingga kemudian selubungnya robek bahkan sampai ke aksonnya atau inti dari si listrik kabelnya begitu. Kalau sampai ke akson maka itu kita lihat lagi kalau dia hanya tidak terlalu jauh gitu potongan dari
kabel, kalau kita ngomong kabel gitu ya dok ya, kalau hanya dekat saja dia mungkin bisa reversible. Tapi kalau terlalu jauh, terlalu rusak hingga kemudian tidak ada proses perbaikan di sana, biasanya kita akan bilang ini agak cukup berat begitu. Mungkin tidak ada pemulihan secara sempurna pada ototnya gitu, pada sarafnya. Dan itu bisa kita ketahui biasanya dari pemeriksaan penunjang. Jadi biasanya kita akan meminta dokter saraf atau yang punya kompeten di bidang itu untuk kemudian melakukan EMG. Karena dari EMG kita bisa tahu, oh ini seberapa berat ya, apakah putus total, sementara, atau memang hanya gangguan konduksi atau kelistrikannya. Kemudian EMG juga biasanya digunakan untuk melihat follow up-nya dok ke depan. Setelah kita lakukan program rehab misalnya, atau pemberian manajemen lainnya, 3 bulan, 6 bulan kemudian kita evaluasi lagi gitu. Jadi kalau kita bicara apakah ini cepat atau lambat, kembali lagi apa penyebabnya, kemudian impact-nya dari penyebab itu berapa berat kepada sarafnya. Baru kemudian Ya. dipastikan lewat EMG, emang itu gold standarnya adalah EMG, baru kemudian kita bisa lihat. Jadi kalau kami di rehab medik ya dok, kalau misalnya ada keluhan nih kelihatannya datang langsung ke kami, kemudian ternyata ini kami diagnosa neuropati perifer, kami akan lakukan manajemen dulu. Kalau nyeri, kami coba lakukan manajemen nyerinya. Kalau misalnya ada masalah kelemahan, kami akan lakukan manajemen terkait kelemahannya. Sambil kemudian kami memang akan melakukan proses pemeriksaan EMG, baik itu oleh dokter saraf atau dokter lain yang memang berkompeten agar kami punya pegangan dok. Kami nggak ingin kan misalnya pasien datang terus, padahal kami tidak bisa memberi kepastian kapan sembuhnya gitu ya dok. Kan kita suka nanya dok ya, "Kak, saya sembuh nggak dok gitu ya. Saya bakal hilang nggak hal yang seperti ini, nah kayak seperti itu. Jadi kami biasanya berkoordinasi gitu dok. Baru kami Ya, bisa menginformasikan. ya. Begini, Prof. Fitri, karena kalau kan tadi ada yang suka ada cerita gitu ya. Kalau misalnya Iya, pakai mobil, iya, kemudian jendelanya dibuka, tiba-tiba setelah iya, sampai di satu tempat tuh jadi bengong gitu ya. iya, Nah, apakah iya, itu yang dimaksud dengan salah satu penyebab yang tadi disebutkan idiopatik itu kena angin sebelah gitu malah jadi iya, bengong gitu ya? iya, Apa termasuk itu? Kemudian juga, nah kalau sering bicara bengong sebelah wajah gitu ya, itu kan nomor iya, satu teh stroke ya. iya, Aduh, betul. jangan-jangan stroke ini teh. Iya, Bagaimana kira-kira di tempat praktik teman-teman dokter itu iya, membedakan, oh ini tes stroke, tadi yang disebut Bell's palsy, atau kena iya. angin aja karena naik mobil gitu kan. Bagaimana? Siap. Bagaimana? Iya, jadi kalau bicara nervus 7 itu memang ada dua, ada yang sifatnya sentral dan perifer. Jadi kalau stroke pada umumnya dok ya, itu adalah nervus 7 yang sentral. Pembedanya di mana? Pembedanya biasanya matanya masih bisa nutup dok. Jadi kalau kita Hmm, lihat kedipan mata, dia masih bisa nutup kelopak matanya gitu. Kalau nervus 7 perifer biasanya ada kesulitan, jadi matanya ngebuka, kemudian daerah frontal di depan sini, dia biasanya kalau alisnya ngangkat, dia nggak bisa, nggak ada kontraksi. Jadi lurus aja gitu. Jadi membedakannya itu dulu. Pada saat kita lihat, oh ini perifer sentral ya. Kalau memang dia misalnya mendadak, kita lihat ternyata ini nervus 7 sentral, kita harus curiga ini mungkin ada hal lain di daerah sentral, artinya mungkin brain ikut terlibat ya, begitu. Jadi itu mungkin tanda-tanda stroke. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa stroke juga kalau memang lesinya cukup luas, tampilannya bisa perifer juga begitu ya. Hanya kita harus lihat lagi tidak ada lagi keluhan di bagian lain gitu. Kalau misalnya nggak ada kelemahan alat gerak, itu kemungkinan besar sih Bell's palsy begitu. Kemungkinan hanya itu gitu. Atau misalnya bisa jadi sebelumnya waktu kita tanya anamnesis ternyata dia memang mengeluhkan sakit telinga yang berdenging udah lama. Ternyata itu bukan idiopatik, memang ada infeksi di daerah telinga. Sementara kranial 7 itu nerfnya itu lewat perifernya itu lewat di daerah telinga, dekat telinga. Jadi pada saat ada infeksi telinga itu mungkin juga bisa berimpact peradangan pada saraf tepi dari nervus tujuhnya begitu. Tapi ya. biasanya Bell's palsy itu memang hanya tampaknya itu saja dari atas sampai bawah sebelah itu kemudian dia tidak bergerak gitu. Jadi paling simpel sih itu aja. Jadi
angkat aja alisnya. Ternyata angkat alisnya ini ya lurus gitu, sebelah nggak, sebelah berkerus, sebelah enggak. Tutup matanya ternyata dia masih membuka. Oh itu udah pasti perifer gitu. Jadi kita bisa arahkan ini mungkin Bel spasi. Ya, gitu. Ya, ya. Jadi ditentukan dulu sentral dan itu perlu pemeriksaan yang teliti ya, perlu Betul. wawancara medis, perlu anamnesis yang cermat dan Iya, juga iya, pemeriksaan ya. Jangan jangan rusuhan gitu ya. Nah, iya betul. kemudian tadi kan begini, Prof. Widiana, tidak semua tempat begitu tahu, wah ini harus di EMG gitu ya, karena Iya, itu kan iya, bak emasnya. Tapi kan tidak iya, semua tempat ada fasilitas tersebut. Sedangkan kita kan banyak iya, sekali nih yang JKN ini nih. Ya, jadi iya, apa kira-kira di tempat sejawat praktik itu di KTP di Puskesmas yang awalnya selain pemeriksaan fisik tadi, pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan itu yang iya. kira-kira mengarah ke sana gitu. Iya, ya pasti nomor satu seperti kata dokter Prima tadi ya dok ya, anamnesis dulu ya dok ya, anamnesis. Kemudian pastikan bahwa gejala-gejala tadi, sensorik, motorik, ataupun otonomiknya itu betul-betul sifatnya perifer. Kenapa? Taunya dari mana? Dari pemeriksaan fisik. Cukup simpel sebetulnya. Karena kalau misalnya contoh refleks fisiologis saja. Kalau refleks fisiologisnya menurun, itu mengarah pasti ke arah lower motor neuron atau periferal. Tapi kalau misalnya refleks fisiologisnya meningkat, itu kan ke arah upper motor neuron yang lebih ke sentral, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, refleks patologisnya ada atau tidak? Karena pasti refleks patologis mengarah adanya suatu proses yang sentral. Sementara refleks patologis negatif itu sudah jelas ini arahnya adalah ke arah perifer. Tentunya ini adalah penunjang-penunjangnya saja yang untuk menegaskan bahwa ini adalah periferal gitu ya atau lower motor neuron. Tapi yang penting adalah tadi anamnesisnya. Kalau misalnya kencing manis, diabetes mellitus, kencing manis otomatis biasanya dampaknya ada dua, ada sentral perifer. Maka kalau kita anamnesis, oh ini riwayatnya betul nih, udah kencing manis 8 tahun. Karena biasanya gangguan saraf tepi terjadinya sebagai komplikasi kronis dari kencing manis biasanya. Jadi kalau misalnya sudah ada 8 tahun, ada kesemutan, kesemutannya bilateral, kiri kanan begitu ya doknya sama persis. Wah ini sudah ada stocking and glove, itu udah kelihatan mengarah ke neuropatik diabetik ini. Nah, arah seperti itu. Kemudian kita periksa lagi sensoriknya terganggu enggak, motoriknya kekuatannya dicek saja. Kemudian apabila memang ada penurunan kekuatan, kemudian mungkin harus sedikit kita punya pengetahuan terkait dengan saraf tepi. Jadi begini, kalau saraf tepi itu kan berbeda dengan saraf sentral. Kalau saraf kranial itu ya dok, CN 1, 2, 3 sampai 12-nya. Begitu. Tapi kalau saraf tepi kan ada nervus ulnaris, radialis. Nah, itu yang sebetulnya dokter umum atau kita itu juga harus aware gitu. Kalau misalnya kelemahannya atau baalnya sesuai dengan perjalanan saraf itu, begitu dok, maka kita bisa memprediksi ya dok ya, oh ini kelihatannya betul nih perifer gitu. Karena contoh yang paling sering lagi dok, carpal tunnel syndrome. Jadi biasanya yang Hmm, datang itu kan sering banget ya, ya deh, Bell's palsy, ya, kemudian carpal tunnel syndrome, keluhannya kan nyeri ya dok ya di tangan. Kalau carpal tunnel syndrome ini kan di carpal tunnel ini ada nervus medianus. Dengan nervus medianus dia mempersarafi tiga setengah, dua setengah, tiga setengah biasanya, tiga setengah jari. Maka kalau ada kompresi di sini, maka keluhannya adalah nyeri di daerah jari. Jadi dia tidak akan menjalar dari atas, tapi sakitnya adalah di sini, ke arah sini. Tidak ada atas nyeri. Kemudian kita lihat kalau misalnya terlalu lama carpal tunnel ini, dia mempersarafi otot hipotenar, di tenar dan hipotenar. Maka kita lihat otot tenar di sini kalau sudah terlalu lama kena motoriknya, maka dia akan atrofi. Kalau terlalu lama ya dok ya, tapi biasanya pasien-pasien dengan carpal tunnel syndrome datang tuh karena pain. ya. Karena tubuh kita itu alhamdulillah ya Allah menciptakan begitu hebatnya. Apabila ada gangguan terhadap saraf tepi, maka yang dikeluhkan pertama selain baal itu adalah pain. Jadi nyeri, nyeri. Dok, ini kenapa nyeri terus saya tuh ini apa kalau malam-malam kebangun karena sakit terus kalau saya kebas-kebas gini hilang. Bangun lagi kebas-kebas terus hilang gitu. Itu biasanya khas untuk carpal tunnel syndrome. Nah, memang kalau memang ternyata EMG sulit, kita tinggal perhatikan saja kalau betul ini adalah penjalaran nervus medianus yang jadi masalahnya, entah itu sensorisnya, entah itu motoriknya, boleh dibuka-buka lagi ya kalau medianus kira-kira otot apa aja yang kena mungkin gitu ya.
nggak apa-apa, nggak Ya. semua harus hafal, tapi minimal kalau kita atau misalnya kok jari duanya ini aja ya yang nggak bergerak, oh berarti ini hanya jari dua, ini biasanya ulnar nih. Kita mungkin buka-buka lagi saja googling ya, ulnar kemana nih sarafnya? Oh benar nih ulnar, tinggal nanti dicari penjepitannya ada di mana. Nah, kalau carpal tunnel syndrome itu memang sesuatu yang common biasanya karena dia hiperekstensi. Kebanyakan kalau ibu-ibu itu kan banyak ngulek gitu ya dok ya, banyak ngulek, banyak atau dokter gigi itu kan banyak angkat begitu ya dok ya, kaki Ya. hiperekstensi, hiperekstensi. Atau yang suka naik motor kadang suka salah posisinya dia kalau pegang itu jadi nggak sambil nunggu gantung gitu tangan, jadi hiperekstensi gitu. Jadi ini ada stretch di sini, ada stretchnya. Jadi kemudian dia ada rasa baal. Nah itu kemudian kita akan coba manage dengan rehab medik. Biasanya memang kalau masih ringan, hanya nyeri-nyeri yang memang masih bisa dikendalikan, tidak ada tanda-tanda keterlibatan motorik seperti kelemahan atau atrofi yang luar biasa. Biasanya dokter saraf maupun ortopedi ataupun reumatologi begitu, dia masih minta konservatif, dia kan rujuk ke kami biasanya ke rehab medik. Tanganin dulu deh gitu, tanganin dulu supaya dia nyerinya hilang dulu. Kalau memang bisa hilang dengan konservatif, tidak akan ada tindakan operatif atau intervensi yang lebih agresif gitu. Kurang lebih seperti itu dok. Jadi kita harus anamnesis pemeriksaan fisik itu jelas dok paling besar. Jadi tanpa EMG pun sebetulnya ya dok ya 80% 90% itu kita bisa tebak, bukan bisa tebak, guessing, tentu educated guessing ya dok ya, karena ini bukan Ya. definitif. Ya, jadi bahwa ini adalah suatu bentuk neuropati perifer itu bisa dok, bisa Ya, banget gitu. jadi Ya, eh, penting sekali karena kan sekarang ini Prof. Fitriana sering pemeriksaan neurologi itu terlewatkan nih dia, entah terlewatkan, iya, entah lewat. Jadi yang fisiologis paling itu enggak gitu ya. Jadi kita harus iya, lebih lebih legal artis lagi gitu ya kalau untuk iya, teman-teman yang melakukan fisik. Jadi kan kalau tadi lihat ada pengobatan, ada iya, penyebab, pengobatan keluhan dan segala macam. Nah, iya, ini iya. secara terpadu ya, secara komprehensif. Tapi kita, Mhm. nah peran-peran dari rehabilitasi medik tadi kan selain orang-orang ortopedi tadi orang note udahlah direhab dulu, bahasa awamnya teh kan terapi gitu ya, Iya diterapi betul, dulu gitu. Nah iya, ini iya, bagaimana ini peran iya, sejawat rehab medik dalam tata iya. kelola neuropatik perifer? Iya, jadi nomor satu kita lihat dari tergantung keluhannya. Pertamanya biasanya datang karena nyeri. Maka kalau datang dengan nyeri, biasanya kita obat-obatan nomor satu tentu sudah kadang-kadang sudah diberikan oleh dokter umumnya atau dokter spesialnya siapapun yang merujuk ke kami, biasanya sudah memberikan obat-obatan. Yang kedua untuk nyerinya, biasanya kami ada berbagai modalitas fisik atau listrik begitu yang kami pergunakan. Bisa menggunakan contohnya disebut dengan TENS itu transcutaneous Ya. electrical stimulasi begitu. Jadi itu bisa dijual bebas. Itu sebetulnya adalah suatu simulasi listrik Maksudnya dengan disetrum itu, jelas jadi jelas gitu. dengan low intensity Oh, dok, low ya. intensity. Kenapa itu bisa mengurangi nyeri? Karena begini dok, karena dalam saraf kita sensoris itu ada saraf yang berdiameter kecil dan besar. Nah, apabila kemudian kita tempelkan si TENS itu yang memang akan menstimulasi mengeluarkan listrik, listrik itu akan dialirkan, dia akan menstimulasi saraf besar. Kalau sarafnya besar seperti kita jalan di tol, dok, kecepatannya kan akan lebih besar dibanding saraf kecil. Maka kemudian dia akan lebih cepat sampai ke otak. Kemudian dia ada yang disebut dengan gate control teori. Jadi dia akan ada pintu gerbang yang dirangsang oleh stimulasi listrik itu untuk menutup. Jadi dia menutup simulasi listrik, simulasi nyeri yang datang dari bawah. Jadi kejar-kejaran gitu dok. Jadi kalau misalnya si listrik yang lewat besar karena tes ini, dia akan langsung cepat ke atas, terus dia blok tuh si yang di brain, gate-nya ditutup sama dia. Hingga stimulus nyeri yang datang dari bawah yang jalannya santai ke atas begitu, itu keblok hingga kemudian nyerinya berkurang. Itu adalah salah satu efek daripada TENS. Nah, kemudian yang kedua lagi ada TENS yang levelnya intensitasnya lebih tinggi lagi. Itu sebetulnya juga salah satunya adalah merangsang keluarnya endorfin.
Maka kemudian dia mengurangi rasa persepsi nyerinya. Itu bisa menggunakan TENS. Nah, kemudian lagi ada kami kadang-kadang menggunakan laser. Laser itu kalau kami duga memang ada radang yang terjadi pada saraf tepi. Lasernya bukan laser yang high laser ya dok ya, ini bukan high Hmm. frekuensi, ini low laser. Low laser itu tidak nyeri gitu, tapi memang sudah dibuat menjadi aman begitu. Dia akan melakukan foto modulasi begitu, dia mengurangi radang yang terjadi di sekitaran sarafnya dan mengurangi nyerinya. Itu juga bisa. Jadi kami akan melakukan Ini biasanya. seperti yang ibu-ibu di laser wajahnya gitu ya. Iya, agak berbeda sedikit dok. Jadi Ah, jenis lasernya berbeda, ya betul. Tapi betul dok, betul itu laser, laser betul. Jadi laser itu nanti ada kategori untuk kosmetik, ada kategori untuk inflamasi, ada kategori ah, untuk operasi dok. ya, Kalau operasi yang tajam banget, yang untuk apa insisi hitan tuh ada ya, yang pakai laser ya dok. Nah, ya. kami itu yang low lasernya, termasuk sama yang kecantikan juga sama. Dia low laser, tapi dengan tujuan yang berbeda, beda intensitas kita di frekuensinya. Nah, itu juga kami lakukan. Lepas daripada itu, kami juga melakukan salah satunya juga assessment apakah perlu fisioterapi gitu atau exercise dalam hal ini. Kenapa? Karena tadi ada motorik involvement dok, ada keterlibatan motorik. Siapa tahu dia jadi weakness. Kalau sudah ada kelemahan, tentu perlu dikasih strengthening ya dok. Maka kemudian kami lakukan latihan-latihan strengthening. Atau misalnya pada geriatri dok, para geriatri itu kan sudah terjadi penurunan fungsi saraf secara general ya dok ya. Ya, Maka pada geriatri yang terjadi adalah refleks dari keseimbangan itu akan berkurang biasanya dok ya. Biasanya gangguannya karena memang sarafnya yang menjaga di situ juga berkurang. Otot kita semua berkurang biasanya. Si kekuatan ototnya gitu kepada geriatri gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah gangguan keseimbangan. Biasanya kita akan lakukan latihan keseimbangan begitu. Jadi memang sangat tergantung dari apa yang ditampilkannya. Apakah infeksi, kami tentu akan tangani dengan modalitas yang bisa mengurangi infeksi. Kalau misalnya ini ternyata, oh ini kelemahan, berarti kami akan bantu dengan entah itu latihan ataupun tadi stimulasi listrik. Stimulasi listrik untuk memperkuat ototnya gitu. Itu juga bisa. Jadi modalitas kami cukup besar, cukup banyak. Tergantung dari kondisi di lapangan gitu. Biasanya masing-masing rumah sakit atau klinik apapun itu yang punya tim rehabilitasi mediknya itu punya alat-alat standar begitu yang nanti mereka harus pilih gitu. Mana yang bisa dipakai, yang dipakai tergantung dari tampilan klinisnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Dok. ini ya. Jadi selain tadi alat-alat, kemudian juga dilakukan pelatihan fisik gitu ya, pelatihan Ya. fisik, fisioterapi pada tempat-tempat yang terkena. Kira-kira eh, untuk mencegah gitu ya, jangan sampai berkepanjangan itu apa yang paling penting gitu ya, Dokter Fitri. Selain Iya, penemuan awal, kemudian iya, karena kan begini ya, iya. kadang-kadang bukan kita saya juga kan kalau Mm, mendengar pengobatan panjang teh, mm. belum apa-apa udah hoream gitu ya. Atau nanti Iya, enak sedikit teh berhenti, tahu-tahu datang lebih parah lagi jadi bagaimana nah ini. iya, iya. Eh, Ya, jadi pada dasarnya sebetulnya harus tahu dulu. Kembali ya dok ya, saya nggak bisa bicara, ini bicaranya umum aja. Contoh, ya, contoh dok, contoh seperti CTS. Kalau CTS-nya atau carpal tunnel syndrome itu karena postur, maka tentunya postur yang ergonomis dari awal penting sekali gitu dok. Jadi seperti tadi dokter gigi yang paling banyak sih dokter gigi ya dok ya. Dokter gigi sama ibu rumah tangga biasanya dok itu dok yang sering-sering atau ya kadang-kadang orto lah. Kalau orto karena dia harus berat ya dok ya, kadang-kadang pakai tangannya banyak gitu, jadi biasanya dia cedera. Nah, biasanya itu jadi kita akan meminta tolong perhatikan cara melakukan pekerjaan, jangan terlalu banyak hiperekstensi, kayak terlalu maksain ke atas gitu, nah gitu nggak boleh dok. Jadi ergonomis itu sedikit aja, sedikit naik itu sekitar 10 derajat 15 derajat gitu, jadi nggak terlalu lebihan. Nah, kemudian kalau misalnya tidur dok, tidur tuh udah kebiasaan begini ya dok ya. ya itu dia.
bangun Tidur tuh yang pagi teh sing begini siremen gitu. gitu ya. Siraman, nah itu tuh biasanya carpal tunnelnya atau biasanya si vaskulernya terjepit atau memang ini si carpal tunnelnya tertekan begitu hingga kemudian jadi ischemic, kemudian tapi hanya temporary kan dok ya, kemudian jalan lagi. Jadi itu kehati-hatian. Jadi sebetulnya lebih ke arah kitanya. Atau kalau kencing manis berarti tolong kontrol gula darahnya. Kadang-kadang kan ya itulah dok ya karena bosennya gitu. Kalau makan obat bosen gitu ya dok ya. Waktu dicek HbA1c-nya, aduh nggak terkontrol gitu. Ternyata datang ke kami udah dalam posisi, dok ini tapi memang sih waktu ditanya, iya sih memang baal nih kedua kaki teh gitu. Jadi ada kesemutan sing seureumeuan tapi ini kiri kanan di kaki gitu. Nggak begitu aware gitu. Jadi itu sebetulnya agak lebih sulit kami menghandlenya. Karena kalau di kencing manis, kerusakannya mungkin sudah menjadi permanen. Kalau dia memang sudah terlalu lama ya dok ya. Jadi kadang-kadang kami bilang ya sudah ini mungkin tidak bisa diperbaiki, tapi kami dari sisi rehab akan membantu untuk meningkatkan fungsi. Contoh ya dok ya, banyak pasien misalnya dengan kelemahan kaki. Ibu jari sama telunjuknya. Makanya kenapa kalau pakai sendal suka lepas-lepas. Biasanya Nah, ibu jarinya sudah nggak bisa ngejepit gitu dok. Itu biasanya ya. karena neuropati perifer. Nah, biasanya kalau kami bisa lakukan penguatan, kemudian kami lakukan pasang listrik, kemudian dia balik lagi karena baru sebentar gitu dok ya kerusakannya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlalu lama, biasanya kami akan bilang gini, biasanya karena kalau motoriknya ada kelemahan, sensorik sudah ada dok biasanya. Telapak kaki itu udah Hmm, juga biasanya ngikut. ya. Jadi akan masuk kategori kaki diabetes. Maka edukasinya adalah Bapak, Ibu, wayahna dah sekarang mah sudah baal, sekarang mah udah nggak bisa jadi pakai sendalnya ganti gitu. Jadi mungkin kami tidak bisa perbaiki lagi menjadi kuat, tapi sendalnya jangan pakai sendal jepit karena suka lepas nggak sadar karena kan nggak tahu. Pakainya pakai sendalnya sendal gunung yang ada kaitannya gitu atau misalnya perawatan kaki diabetik dok misalnya selalu dibersihkan, hati-hati selalu dilihat kalau ada luka karena kalau yang kencing manis kadang kan luka nggak ngeh ya dok ya, pakai Ya. sepatu kebentur ada hematom nggak kerasa, ada infeksi masuk kotoran nggak kerasa, kemudian jadi ulkus begitu. Jadi beberapa edukasi yang akan bisa kita lakukan, terutama untuk mencegah komplikasi yang muncul karena orangnya nggak aware Ya. gitu-gitu aja dok. Mungkin aja ada beberapa seperti itu. Ya, eh, Iya, eh, Bu Dekan, di mana kan eh, tidak semua orang ya dapat mengakses proses edukasi tadi. Jadi untuk masyarakat awam gitu, kira-kira gejala awal itu kalau misalnya terasa ini, jadi apakah ada katakanlah poster-poster atau apa namanya eh, yang di YouTube atau di mana yang bisa dilihat untuk menjadi lebih waspada terhadap gejala-gejala awal dari iya, neuropati perifer ini. Di mana kita iya. bisa mencari mereka itu? Oke, siap. Mencari flyernya ya dok ya. Baik, Ya, eh, gitu. iya, Apakah nanti nanti dari Fakultas Kedokteran iya Unpad siap dok. membagikan itu kan nanti kalau Siap. ada dog face ada 5K 10 kilo gitu kan. Iya, 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 siap, siap. Ya dok, ya betul dok. Untuk saat ini memang menurut saya berbeda dengan stroke ya dok ya. Karena kalau stroke itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa mematikan, kemudian menyebabkan disabilitas jangka panjang hingga kemudian ada emergency case di sana. Maka kita temukan flyernya banyak sekali ya dok ya. Kalau stroke mah gampang sekali menemukan flyernya. Kalau neuropati perifer itu karena penyebabnya bervariasi sekali, banyak sekali etiologinya memang sifatnya jadi scattered gitu. Jadi terpencar-pencar gitu ya. Tapi usul itu Dokter Prima baik, nanti mungkin saya akan pertimbangkan. Nanti setahu saya memang ada di beberapa YouTube atau di website beberapa kedokteran fisik dan rehabilitasi begitu ya. Itu memang sudah ada. Tapi memang mungkin mengarah persis neuropati perifernya secara umum itu jarang karena mereka biasanya lebih ke arah misalnya gini, kaki diabetik, Ya, perawatan kaki diabetik, kemudian bagaimana menghandle carpal tunnel syndrome gitu. Jadi lebih terpotong-potong sesuai dengan apa yang sering terjadi di masyarakat gitu. Jadi bisa sih sebenarnya di searching saja neuropati perifer, kemudian gejala begitu bisa saja, tapi nanti jangan bingung kalau memang ternyata karena ini etiologinya banyak banget gitu.
Jadi mungkin, wah banyak sekali nih, yang ini mana, nah harus dicocokkan kembali. Kalau teman-teman gitu dokter-dokter sekalian yang di FKTP menemukan, intinya gini, pastikan dulu bahwa ini adalah periferal, keterlibatan perifer, bukan sentral. Karena kalau sentral itu tentu kita harus merujuk dengan cepat. Ya. Kalau sentral, karena kan kita perlu tahu ya, ini jangan apakah ini stroke, apakah ini tumor otak yang nanti kalau terlalu lama diatasi dia impactnya jauh lebih besar gitu. Bisa mengancam nyawa begitu. Tapi kalau bicara perifer, pastikan ini perifer, kemudian tentukan keterlibatan sarafnya apa. Apakah misalnya ini saraf yang mana nih gitu, medianus, ulnaris, apakah ini gitu. Jadi emang harus buka lagi bukunya. Buka lagi bukunya. Kemudian setelah tahu itu, baru kita cari di tempat sumber-sumber terpercaya tentunya ya. Kan sekarang sudah banyak kalau kita bicara sumber terpercaya, kalau kita bicara evidence based medicine gitu ya. Karena kita dokter ya dok ya. Berarti artinya kita akan bicara jurnal-jurnal yang terbaru itu banyak sekali yang terkait dengan apa sih yang harus dilakukan dengan ini atau latihan-latihan sederhana. Itu tapi gini dok, maksudnya di YouTube itu akan sangat banyak orang yang mempromosikan misalnya contohnya sciatica pain gitu, Ya. nervus sciaticus pain atau apalah ya banyak sekali pain-pain di situ. Harus kita perhatikan bahwa mereka menyasarnya biasanya adalah yang bersifat general. Jadi kadang-kadang kita harus pastikan dulu pasien kita memang match gitu untuk latihan itu. Jadi kadang-kadang, dok saya mau udah latihan ya dok kayak gini gini gini. Dari YouTube juga ada. Nah, itu perhatikan betul, itu sebetulnya latihan itu ditujukan untuk neuropati perifer yang seperti apa gitu. Apakah yang memang betul-betul memang karena tertekannya karena otot aja? Karena kan saraf tuh melalui menyelisip-nyelisip di antara otot ya. Jadi kadang-kadang kalau ototnya kaku atau spasem lah karena kita salah posisi apa, dia menjepit saraf yang ada di tengah-tengah yang lewatnya di jalan di antara dua otot itu. Maka kemudian tampilannya jadi periferal, nyerinya nyeri nyeri periferal gitu. Nah, kemudian dengan exercise stretching bisa berkurang. Tapi kadang-kadang dok yang harus diperhatikan teman-teman semua gitu ya dokter-dokter semua. Kalau contoh CTS dok, saya pernah menemukan kasus begini dok. Contoh yang menarik. Di sini kasusnya nyeri. Nyerinya seperti CTS, seperti carpal tunnel syndrome, seperti medianus. Dilakukan operasi. Ya, tapi ini cerita bukan cerita kesalahan orang, hanya maksudnya ini menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa setelah kemudian dioperasi dirilis di daerah carpal tunnel, dia nyeri terus. Ternyata kalau ditelusur, dia ke atas, terus naik. Karena kan medianus panjang dok ya. Medianus itu cabang dari C5, C6, C7 di sini. Yang atasnya di sini pusatnya. Kemudian bersatu jadi medianus. Jadi nyerinya itu bisa karena di sini entrapmentnya, bisa karena di sini entrapmentnya, bisa karena di sini dok, keluarnya dari atas. Nah, yang kemarin kenyataannya ternyata kenapa setelah operasi nyeri terus gitu ya. Karena dari teman sejawat begitu, dilihat ditelusur ternyata dia entrapetnya ada di atas dan ternyata dia karena kusta dok ternyata. Gitu. Jadi kalau kusta juga kan keterlibatan saraf perifer ya. Ya. Jadi ya, Ya. jadi memang kehati-hatian teman-teman sekalian pada saat menemukan wah ini ada neuropati perifer harus dilihat ke atas dan ke bawah begitu. Apakah Ya. memang di atasnya bermasalah atau enggak ya? Jangan-jangan Ya. tampilannya itu di bawah, padahal sumbernya di atas gitu. Ya. Nah itu yang harus ditelusur. Dan ternyata setelah tahu ini kusta, di terapi kusta ya sembuh dok gitu. Ternyata Ya, begitu. Jadi jadi ini ya, jadi ya, mungkin kalau bagi masyarakat awam gitu ya, sebelum mengikuti kan di YouTube banyak tuh ada Tai Chi, ada Wai Tangkung iya, atau iya, bermacam-macam. Jadi sebaiknya mohon maaf konsultasikan dulu kira-kira mana yang cocok betul, ya, mana betul, yang cocok dan betul. kalau seandainya ada keluhan, katakanlah padahal di sini itu jangan hanya ditunjukkan yang dikatakan Hmm, yang paling terasa, tetapi iya, dari mana gitu ya? Apakah dari iya, leher juga? Apa cuma iya, dikertek gitu? Jadi iya, mungkin ini sebagai hmm, pembelajaran untuk Bapak Ibu sekalian ya awam yang kalau merasa ada gangguan kebal atau segala macam, mohon diperhatikan dari mana eh, misalnya, iya, maksudnya apakah hanya di ujung-ujung jari saja atau mungkin juga dari tangan atau dari apa gitu. Mungkin seperti iya, itu ya betul, betul, betul dok. Fitriana ya. Betul dok, Ya, betul.
Baik, Iya, jadi betul. mohon maaf ini sebetulnya menarik sekali gitu ya, Iya, menarik sekali iya, pembicaraan kita. Tapi tentu pesan flyer-flyer mengenai neuropati perifer, iya. mangga itu mah bagian diberikan Nanti kami akan untuk nanti ke ya, ya nanti akan untuk ke kami perbanyak masyarakat ya dok. awam Iya semua siap, ya. Mohon siap. sebagai pesan terakhir gitu, apa yang bisa disampaikan Ya. untuk teman sejawat kita dan juga untuk masyarakat awam mengenai neuropati perifer ini. Mangga. Ya, baik. Jadi kalau kita tahu bahwa tadi sudah kita diskusikan neuropati perifer ini bukan hanya masalah kelemahan, masalah nyeri, baal, geringgingan seperti itu atau kesemutan, tapi sebetulnya lebih luas dari itu. Kenapa kemudian dikeluhkan pasien? Tentunya karena ada masalah fungsi, fungsi sebagai seorang manusia begitu ya. Entah itu untuk aktivitas sehari-hari, entah itu untuk aktivitas berjalan, mobilisasi. Maka di sini sebetulnya kita sebagai dokter ataupun sebagai pasien tentu harus melihat bahwa pendekatan yang terbaik adalah kombinasi antara satu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dengan datang ke dokter kemudian berkonsultasi menentukan apa yang menjadi dasar penyebab keluhan. Kalau itu memang neuropati perifer, maka jangan lupa ada aspek lain yang namanya rehabilitasi begitu. Karena harapannya dengan rehabilitasi secepatnya, sedini mungkin, maka kami masih bisa membantu begitu para pasien ini yang memang mengeluhkan neuropati perifer untuk kembali memulihkan fungsinya. Ataupun kalaupun bisa ternyata tidak bisa kami pulihkan fungsinya, tapi mari bersama-sama dengan kami kemudian kita optimalkan apa yang ada. Karena pada dasarnya kita masih punya biasanya kita masih punya potensi untuk melakukan kompensasi. Maka selalu ada jalan kemudian agar kita tetap berfungsi dan berperan aktif sebagai manusia. Kurang lebih seperti itu, Dokter Primal. Ya, terima kasih banyak Prof. Luciana. Mungkin juga bagi masyarakat yang dalam tanda petik karena bahasanya itu sedang diterapi, jangan bosan gitu ya. Iya, Laksanakan betul. ikuti saran dari dokter yang melakukan rehab mediknya, Ya, fisioterapinya. Terima ya. kasih banyak Profesor Sami-sami. Fitriana, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Unpad untuk wawancara ilmu dan waktu pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan sahabat Ikram Medical Podcast jangan lupa katanya di sini harus like, subscribe dan share Ikram Medical Podcast ini sehingga akan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Sekali lagi, saya Primal Sujana didampingi oleh Kang Iwan dari Ikra dan Cep Fikri dari Moro Kreatif. Mohon pamit. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Triana, Ibu Dekan. Nanti kalau ada yang oh ayah ibu dekan aku mata ayah pun incu ayah buyut Teh. Nah mungkin nanti informasi itu juga mungkin bisa disampaikan ya. Terima Mangga. kasih banyak sekali lagi, mohon Mangga. maaf untuk segala kekurangannya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Halo, saya Dr. Anita Asmara, host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast. Dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya, bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan, bisa klik link deskripsi di bawah ini dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.